Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kakak ketujuh, biasanya kamu suka bermimpi, tapi mengapa kamu tidak bermimpi sekarang? Tuan muda keempat Istana Miro berhenti memainkan sitar dan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di bawah pohon dunia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, guru tidak ada di sini, tetapi Istana Miro tidak memiliki hak untuk bersikap kurang ajar. Kamu berada di peringkat ketujuh di Istana Miro, bukan nomor 1. Sosok di bawah pohon dunia itu berjalan mendekat dan perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Bahkan jika malapetaka besar menghancurkan segalanya, itu tidak akan mampu mengguncang sosok di bawah pohon itu. Bahkan auranya pun tidak akan mampu mengguncangnya. Dia berjalan di tengah kekacauan, dan malapetaka besar yang menghancurkan membuatnya merasa seperti seekor ikan di air, santai dan puas. Sosoknya tinggi dan tegap, tetapi pelipisnya putih. Ada jejak waktu dan angin di wajahnya. Dia persis sama dengan Kinmu, hanya saja lebih dewasa dan tenang. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak hal di alam semesta masa lalu. Guru adalah salah satu dari 7 ajaran, jadi tidak peduli siapa di antara kita yang memahami sesuatu, semuanya berbeda. Tatapan Kinmu menyapu alam semesta masa lalu dan menyapu wajah para praktisi Dao, menilai buah Dao mereka, masing-masing dari kita memiliki prestasi sendiri, katanya. Peringkat kita hanya didasarkan pada urutan kita memasuki bimbingan guru dan bukan pada kemampuan kita. Guru, ketika Anda memimpin kami ke istana, Anda harus berlatih sendiri. Sebenarnya, saya telah lama melampaui prinsip-prinsip yang diajarkan guru kepada saya. Ketiga, keempat, saya telah berlatih ke tingkat yang lebih baik. Tuan muda keempat Istana Miluo menundukkan kepalanya dan membelai sitarnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Sebuah istana melaju kencang ke arahnya dari kedalaman Istana Miluo, menerobos lapisan kekacauan dan melampaui 15 zaman kehancuran alam semesta untuk tiba di belakangnya. Istana Cakrawala Ungu. Ia dikenal sebagai Purple Firmament oleh penguasa Istana Miluo, namun orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Dao Lord Purple Firmament. Tuan muda ketiga tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Istana Surga yang menjulang tinggi juga melintasi lapisan kekacauan dan muncul di belakangnya. Dia dikenal sebagai Ling Xiao oleh Master Istana Miluo, sedangkan orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Dao Lord Ling Xiao. Tidak hanya itu, pengadilan surgawi era ke-17 memiliki hubungan yang baik dengannya. Ketika awal mula Absolut pertama kali memasuki pengadilan leluhur ibu kota Giok, ia menunjukkan kepada mereka istananya di surga yang menjulang tinggi. Hal itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada kaisar tertinggi awal mula Absolut. Kemudian, awal yang mutlak menjadi kaisar surgawi, menciptakan pengadilan surgawi, dan membangun kembali istana Ling Xiao. Istana Ling Xiao dari pengadilan surgawi menjadi simbol kekuatan dan status seluruh alam semesta. Raja Surgawi Kerajaan menciptakan wilayah Istana Surgawi, dan Raja Surgawi Yun menyempurnakan 2 wilayah terakhir dari Istana Surgawi. Ling Xiao dan Takhta adalah referensi ke Istana Ling Xiao dari Pengadilan Surgawi. Dan sumber semua ini adalah Istana Ling Xiao milik Tuan Muda ketiga. Tidak hanya itu, siapapun yang berkultivasi hingga ke ranah Ling Xiao dan Kaisar di era ke-17 setara dengan membantu Tuan Muda ketiga berkultivasi. Seiring dengan meningkatnya kultivasi mereka, demikian pula kultivasi Tuan Muda ketiga. Ketujuh, akumulasi Anda terlalu dangkal. Tuan muda keempat Istana Mikrov menundukkan kepalanya dan terus memainkan sitar. Musik sitar terputus-putus, dia berkata dengan acuh tak acuh, datanglah lebih awal dan bergabunglah dengan kami. Kita juga bisa datang lebih awal dan menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan malapetaka besar ini. Tujuan kita sama, mengapa kita harus saling membunuh? Tuan muda ketiga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan santai, 7 tua, demi guru, kami tidak akan mempersulitmu. Sekarang karena Maha Agung belum muncul, Wuji telah ditekan, tidak ada sekte, dan Zanji telah menghilang. Semua praktisi Dao Istana Miluo akan mendengarkan perintah kami, jadi kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kinmu menghela napas dan duduk. Aula kekacauan muncul dari sungai kekacauan. Sungguh melelahkan berbicara dengan kalian semua. Aku duduk di sini, dan siapapun yang berani meminjamkan kekuatan kepada Yang Mulia Surgawi akan menjadi musuh bebuyutanku. Para praktisi Dao di ibu kota Jade terdiam, tidak ada seorang pun yang bergerak. Tuan muda ketiga mengangkat alisnya, dan pohon Dao di belakangnya muncul dengan 9 buah Dao tergantung di atasnya. Dia melangkah maju untuk menyambut Kinmu, yang sedang duduk diam. Ketiga mata Kinmu tertutup rapat, dan dia tidak membukanya. Tuan muda ketiga berjalan ke arah Kinmu,
yang masih berjarak 40 meter darinya. Dia mengangkat kakinya, tetapi kakinya tidak mendarat. Tuan muda keempat mengangkat kepalanya dengan heran dan alunan musik sitar di tangannya tiba-tiba berubah. Musik sitar yang dimainkannya tidak lagi terputus-putus, tetapi berubah menjadi penuh gairah dan penuh dengan niat membunuh. Pohon dao dan buah dao di belakangnya meledak dengan cahaya dao yang menyilaukan yang melompat mengikuti alunan musik sitar. Untuk sesaat, cahaya dao yang melompat menjadi sangat indah dan melesat ke arah Kinmu. Langkah kaki tuan muda ketiga mendarat dan semakin dekat selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan guru tidak akan berani bersikap sombong saat menghadapi kita. Bangun, Kinmu tetap duduk dan tidak bangun. Tuan muda ketiga mengangkat tangannya dan membalik langit dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh sungai kekacauan berguncang tanpa henti. Dia melangkah maju lagi dan telapak tangannya turun. Aura pembunuh dari musik sitar menjadi luar biasa pekatnya. Ketiga mata Kinmu masih tertutup rapat dan tidak terbuka. Telapak tangan tuan muda ketiga turun. Namun, pada saat ini, pohon dunia di belakang Kinmu bergoyang dan di mana cabang-cabang dan daun-daun beterbangan, buah dao muncul. Dengan dengungan, buah itu berputar dan seni ilahi dao besar menjadi sangat padat saat bertemu dengan telapak tangan tuan muda ketiga. Ledakan, sungai kekacauan bergetar, tetapi segera tenang. Angin panas dan keheningan menderu. Mata vertikal di tengah alis Kinmu perlahan terbuka, dan kabut kekacauan yang pekat terlihat di celah di antaranya. Cahaya ungu samar-samar terlihat menelan dan memuntahkan dari kekacauan, tetapi belum keluar. Pakaian tuan muda ketiga berkibar tertiup angin, dan dia berhenti serta berbalik. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak ketujuh, demi guru, aku akan melepaskanmu kali ini. Itu tidak akan terjadi lagi. Ayo pergi. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para praktisi Tao dari ibu kota Giok ragu sejenak sebelum berbalik untuk mengikutinya. Akan tetapi, dari 72 ketua aula, hanya satu kelompok yang tersisa, dan masih ada beberapa yang tetap tinggal untuk berdiri di belakang tuan muda keempat. Tuan muda keempat sedikit mengernyit, dan tatapannya tertuju pada mata vertikal di tengah alis Kinmu. Tuan muda ketiga tidak benar-benar berhenti dan pergi karena tuan istana Miluo. Sebaliknya, dia telah merasakan bahaya dan mengambil inisiatif untuk pergi agar tidak kehilangan muka. Apa yang membuatnya merasakan bahaya jelas bukan masalah sepele. Tujuanku hanya satu, yaitu menghentikan malapetaka besar yang menghancurkan dan menemukan istriku yang sudah meninggal. Tuan muda keempat meletakkan telapak tangannya pada senar sitar. Aku berbeda dari Ling Xiao, katanya acuh tak acuh. Yang dia inginkan adalah kekuatan dan pengaruh abadi. Dia ingin menciptakan alam semesta yang tidak akan pernah hancur. Dan aku hanya punya keinginan kecil ini. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Mata vertikal di tengah alis Kinmu perlahan terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tuan muda keempat berusaha sekuat tenaga memetik senar sitar, dan suara sitar pun meledak. Tiba-tiba suara sitar menjadi serak dan salah satu senar putus. Tuan muda keempat mendengus dingin dan bangkit untuk menyimpan sitar sebelum berbalik untuk pergi. Para Hallmaster yang tersisa buru-buru mengikutinya dan menghilang tanpa jejak. Di bawah pohon dunia, sepasang mata Kinmu yang lain perlahan terbuka, dia mengembuskan napas keruh. Bagimu, ini demi kekuasaan atau demi orang-orang yang kau cintai. Bagiku, ini demi hak bertahan hidup orang-orang di masa depan. Dia berdiri dan buah dao di pohon dunia tiba-tiba terbelah dan jatuh ke sungai kekacauan. Akar pohon dunia terjun ke sungai kekacauan dan menyerap ki kekacauan. Setelah beberapa saat, bunga dao baru perlahan mekar dan buah dao lahir. Perdamaian abadi. Apa kabar kalian? Tanya Kinmu dengan suara rendah di bawah pohon dunia. Zaman ke-17, kekosongan hakiki. Ekspresi Kaisar Langit-Langit luas tampak serius. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada pergerakan dari 32 aula harta karun dan tidak ada praktisi Tao yang turun. Tiba-tiba, terdengar suara geraman teredam. Kaisar Langit-Langit luas buru-buru menoleh dan melihat bahwa awal mula absolut juga telah mengeksekusi 24 aula harta karun, bersiap untuk menekan awan pemujaan surgawi dan kesadaran ilahi surga yang agung untuk merebut satu ki surga yang agung untuk menyempurnakan dao awal mula absolut. Namun, yang mengejutkannya, 24 aula harta karun itu tidak bergerak sama sekali. Hubungan kekuatan antara aula harta karun dan praktisi dao di kota Yujing benar-benar terputus. Yang mulia surgawi Yun melihat bahwa itu adalah kesempatan yang baik. Dengan pedang 13 lapis, ia menembus 13 bagian tubuh awal absolut. Akhirnya, ia menusuk ke tengah alis awal absolut. Dengan jentikan ujung pedang, batu asli awal absolut di tengah alisnya terlepas. Taichu kesakitan dan segera mundur.
Mananya melonjak dan dengan paksa memisahkan Alheaven Agung dari satu ki dari Alheaven Agung dari indera ilahi. Setelah pendeta Yun menerima batu asli Taichu, dia langsung mengarahkannya ke tengah alisnya. Ada juga sepotong batu asli di tengah alisnya. Ketika dua potong batu asli itu bertabrakan, mereka langsung bergabung menjadi satu dan menjadi batu asli yang lengkap. Indra keilahian yang mulia surgawi Yun meluas dan buah dao dari pohon dao kaisar tertinggi segera meledak dengan kekuatan dao yang tak terbatas. Kaisar langit-langit luas berbalik dan melambaikan lengan bajunya untuk mengembalikan 32 istana harta karun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar langitmu, takdirmu baik. Mari kita bertemu lagi lain kali. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa Kaisar surgawi Yun mundur sebelum pergi dengan awal yang mutlak. Di belakangnya, pohon dao yang telah dipotong oleh Qin Mu bersiul. Rantai dao terhubung, dan dengan cepat pulih ke keadaan semula. Namun, kekuatan pohon dao ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Qin Mu tidak mengejarnya. Di kekosongan terakhir, akar pohon dunia yang telah dipotong oleh Kaisar Surgawi Langit Luas juga disambungkan kembali ke pohon itu. Qin Mu memeliharanya dengan dao agungnya, tetapi jika pohon dunia ingin pulih ke kondisi puncaknya, mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Kesadaran ilahi yang agung meliputi surga membawa awan surgawi dan berkata dengan sungguh-sungguh, surga yang agung dan permulaan yang absolut telah mundur. Dalam hal kekuatan, kita seharusnya tidak kalah dengan mereka. Qin Mu mengangguk dan melihat ke bawah, kekosongan surgawi dan Raja Dewa Leluhur seharusnya juga mundur. Ini hanya ujian, dan surga yang sangat luas ingin melihat kekuatan kita. 10 tahun lagi, pasukan besar pengadilan surgawi akan tiba, dan itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar menentukan. Pohon dunia Anda. Awan surgawi yang agung melirik ke belakangnya dan bertanya dengan ragu-ragu, tadi aku melihat langit luas yang agung memotong pohon duniamu. Apakah itu sangat memengaruhimu? Setelah lebih dari 10 tahun, saya seharusnya bisa pulih. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan menatap bagian terdalam dari kekosongan terakhir. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana denganmu? Bisakah kau menghadapi awal yang absolut selama pertempuran yang menentukan? Yang mulia surgawi Yun tersenyum tipis. Dulu aku tidak punya rasa percaya diri, tapi sekarang aku punya 70% keyakinan. Keyakinan 70% tidaklah cukup, saya harus memiliki 100%. Qin Mu menoleh dan berkata, aku selalu sedikit khawatir. Ketika Yang Mulia Surgawi melihat dengan jelas bahwa dia tidak dapat mengalahkanku, dia mungkin memiliki metode lain, seperti memikat beberapa orang yang telah mencapai dao di zaman prasejarah. Tidak, aku harus melakukan perjalanan ke tanah terlantar itu. Awan yang sangat suci itu tercengang, dan Qin Mu sudah berdiri di pintu sambil melesat pergi. Yun, pergilah menakut-nakuti Nyonya Yuanmu. Dia sedang bertarung dengan Ling yang sangat suci, jadi aku sedikit khawatir tentangnya. Awan surgawi mengerutkan kening. Nyonya Yuanmu. Di bagian terdalam jurang besar reruntuhan yang kembali, lautan yang kacau bergolak. Wajah Tuan Muda kedua Wuji dari Istana Mikrov melayang dari permukaan laut, menyeret rantai dao tebal yang berenang di sekitar daun teratai dengan kecepatan sedang. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Tiba-tiba dia terkekeh, jadi kamu sama dengan si tua 7, kamu juga dari zaman ke-17 di masa depan. Tidak heran guru selalu memujimu saat dia membicarakanmu. Wajah Nyonya Yuanmu dipenuhi dengan kebingungan. Dia menatap Ling Tianzun dan kemudian menatap Tuan Muda kedua, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Kau membuat Istana Miluo pusing. Secara logika, sebagai Tuan Muda kedua, aku pasti akan menyerangmu dan membunuhmu saat aku melihatmu.